Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Ceris. Kali ini kita akan baca buku Filosofi Teras, Filsafat Yunani Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini. Ditulis oleh Henry Manamfiring, ilustrasi oleh Levi Nasmana, dan ini merupakan buku mega bestseller. Lanjut kita bakalan baca buku bab 6 karena ini bakalan sedikit agak panjang, jadi aku bagi video ini ke 2 part. Bab 6, memperkuat mental. Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang sedari dulu selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang di hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu bisa berkata, "Ya, enjoy aja lah." Antrean terminal yang panjang, kemacetan berjam-jam, dosen membatalkan kelas mendadak padahal kami semua sudah hadir. Dulu, bagi saya ini adalah hal yang aneh. Situasi lagi gak enak kok di-enjoy. Gimana bisa? Sampai akhirnya saya mempelajari filosofi teras dan menemukan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu praktik stoicisme. Kemampuan untuk tidak hanya menerima, tapi bahkan menikmati the present atau masa sekarang. Sampai bab terakhir, kita sudah melihat bagaimana stoicisme sudah mengajarkan prinsip hidup harus selaras dengan alam, yang artinya menggunakan nalar. Semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian keterkaitan dan sebab akibat dari semesta yang lebih besar. Ada bagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita. Ada yang tidak di bawah kendali kita. Lalu, sumber dari emosi negatif bukanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi persepsi atau anggapan atau pendapat kita sendiri atas peristiwa tersebut. So far so good. Stoicisme masih memiliki beberapa lagi tips dan trik untuk membantu kita merasa damai, tentram di tengah hidup yang ada di luar kendali kita. We suffer more in imagination than in really. Seneca Letters. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Yang pertama, sadari bahwa kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya akan terjadi. Misalnya, kita harus memberikan presentasi di depan umum. Kemudian, di dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, menumpahkan air ke pembicara lain, pingsan di panggung, ketiban meteor pas sedang berbicara, atau lainnya. Seringkali, realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan. Dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri. Artikel menarik di Huffington Post berjudul 85% of what we worry never happen mengutip sebuah studi mengenai kekhawatiran. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata 85% dari apa yang dikhawatirkan para responden itu tidak pernah terjadi. Dari 15% kekhawatiran pada akhirnya benar terjadi. 79 responden menemukan bahwa ternyata mereka mampu mengatasinya lebih baik daripada mereka pikir. Lalu ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. Kesimpulan dari studi ini adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebayan. Seneca juga mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya, kita sudah stres sendiri apakah anak-anak kita akan menjadi remaja pengguna narkoba saat mereka masih di dalam kandungan. Seperti kata Seneca, jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikirkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Seneca Letters from a Stoic. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu atau berlebihan, ada baiknya kita menyadari ini dan bisa kembali menggunakan metode STAR. Gampangnya, saat pikiran mendung mulai melanda, ingatlah ada bintang atau star. Sah. Premeditation malorum.
sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks atau bertentangan dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut premeditation malorum atau premeditative evil, atau pikirkanlah hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius menuliskan, awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, hari ini saya akan menemui gangguan. Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, hinaan, pengkhianatan, niat buruk, dan keegoisan. Semua itu karena pelakunya tidak mengerti apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh itu semua, karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk, dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya. Karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud Marcus Aurelius mengenai pelakunya hal-hal jahat tidak mengerti di bab berikutnya. Saat ini kita memfokuskan pada bagian pertama dari paragraf pertama, yaitu awali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan diganggu orang-orang, dihina, bertemu orang tidak tahu terima kasih, dikhianati, egois, dan lain-lain. Kita bahkan bisa mengembangkan premeditatio malorum sampai ke situasi tidak enak lainnya. Jika mau, seperti memikirkan akan terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, dan kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya ngapain sih kita melakukan hal ini? Ini kan jelas-jelas negative thinking. Kok bisa malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Kita suka dibuat jengkel oleh hal-hal tidak enak yang tidak kita duga atau unexpected. Contoh, jika setiap hari saat menuju ke kampus atau kantor, kita harus melalui jalan yang sama dan selalu macet. Kemacetan itu tidak terlalu menyebalkan karena kita sudah memprediksinya dan mungkin mengantisipasinya. Bahkan kalau sampai tidak macet, kita malah curiga, ada apa gerangan? Akan tetapi, bayangkan kita memiliki maskapai penerbangan langganan yang selalu tepat waktu. Suatu saat kita hendak terbang, tiba-tiba maskapai ini mengalami penundaan. Peristiwa ini akan lebih mengecewakan dan menyusahkan kita karena kita tidak menduganya. Sebaliknya, kalau maskapai langganan sudah biasa ngaret, pilotnya sering tertangkap narkoba, pesawat sering bablas sampai nyungsep ke laut, kita pun mungkin memakluminya. Praktik premeditatio malorum atau sengaja memikirkan apa-apa dan siapa saja yang akan merusak hari kita adalah praktek untuk mengantisipasi hal-hal tidak enak yang mungkin terjadi. Kita mengubah hal-hal tersebut dari tak terduga atau kejutan menjadi hal-hal yang telah diantisipasi atau tidak lagi menjadi kejutan. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita telah mencabut sebagian gigi taring ketidakpastian. Jika sesuatu berubah dari tidak terduga menjadi bisa diantisipasi, saat kejadian tersebut akhirnya benar-benar terjadi, efek tidak enaknya akan jauh berkurang, seperti kita memasuki jalan raya yang kita sudah prediksi akan macet. Musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka, dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan dan tidak hanya situasi normal. Karena adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa dijungkir balikan oleh nasib? Seneca Moral Letters. Praktek ini sangat mirip cara kerjanya dengan imunisasi. Dalam imunisasi, kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan kita bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika memang terjadi. Anggaplah apa yang kamu khawatirkan mungkin terjadi, pasti terjadi. Kemudian pikiran lagi sungguh-sungguh, kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu takuti sebenarnya tidak signifikan atau tidak berdampak panjang, tulis Seneca Letter from a Stoic. Berikutnya, praktek ini justru menyiapkan kita untuk menghadapi skenario buruk jika kita hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan pribadi. Dan kita mengantisipasi kemungkinan ban bocor. Minimal kita bisa memeriksa kesiapan ban serep kita dan perangkat pendukung, seperti kunci ban, dongkrak, dan lain-lain. Dengan membayangkan, kita bisa lebih bersiap untuk mengatasinya. Seandainya kita mengantisipasi sebuah bad outcome yang tidak ada solusinya,
kita masih bisa memikirkan apa sih seburuk-buruknya akibat jika hal ini terjadi. Benarkah ini sebuah bencana? Atau kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak sebencana itu? Apakah ada orang lain yang pernah mengalaminya juga dan pada akhirnya tidak seburuk yang dibayangkan? Atau what's the worst that could happen? Misalnya, seorang cowok jomblo sedang bersiap-siap untuk menyatakan cintanya kepada seorang gadis yang beruntung atau tidak. Bayangkan si cowok stoa ini melakukan premeditatio malorum. Yang pertama, ia menyadari bahwa respon si gadis sepenuhnya di luar kendali sang cowok. Kemudian, apa situasi terburuk yang mungkin terjadi dan hampir tidak ada solusinya? Ditolak mentah-mentah kan? Maka, sang cowok bisa memikirkan apakah ditolak si cewek adalah bencana absolut, akhir dari dunia dan seluruh isinya atau tidak. Jika dia rasional, seharusnya penolakan sang pujaan hati bisa dilihat sebagai bukan bencana dunia. Yang kedua, sang cowok bisa melihat penolakan ini sebagai kejelasan atau lebih baik dari digantung atau friendzone. Sehingga dia bisa terbebas dan bisa membuka hati kepada yang lain. Jika akhirnya semua hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Ironisnya, negative thinking mungkin bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Di sebagian besar situasi yang bisa kita bayangkan, hampir semua kemungkinan terburuknya sebenarnya tidak segitunya, dan kalau dipikirkan baik-baik, bukanlah akhir segala-galanya dalam hidup. Selain itu, pikirkan apakah skenario terburuk ini pernah menimpa jutaan orang lain di berbagai masa. Hampir semua kejadian buruk yang bisa kita bayangkan sudah pernah menimpa orang lain. Dalam bab sebelumnya dikatakan, tidak ada yang benar-benar baru di dalam kehidupan ini. Dan kita bisa melihat apakah orang-orang lain yang akhirnya mengalami hal yang kita khawatirkan benar-benar hancur atau mereka bisa melaluinya. Life goes on, termasuk ditolak pujian hati. Jika akhirnya semua hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Ironisnya, negative thinking mungkin bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Premeditatio malorum bisa diteruskan sampai ke musibah-musibah besar. Misalnya membayangkan kita tertimpa musibah bencana alam, kecelakaan sampai cedera besar, bahkan sampai cacat, dilanda peperangan dan lain-lain. Prinsipnya sama dengan di atas, kita melatih diri membayangkan jika kita berada di situasi-situasi tersebut sehingga kita mengantisipasinya dan tidak bisa benar-benar kaget jika akhirnya memang terjadi. Apakah premeditatio malorum sebuah kontradiksi dengan awal bab ini, di mana Seneca mengatakan kita sering menyiksa diri dengan pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu? Tidak sama sekali. Ada perbedaan antara pikiran-pikiran negatif yang dibahas oleh Seneca dengan premeditatio malorum. Yang pertama, premeditatio malorum diawali dengan kesadaran dikotomi kendali. Kita diajarkan bahwa hal-hal ekstrim yang tidak di bawah kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada baik tidaknya hidup kita. Ini berbeda dengan pikiran negatif yang menyiksa karena kita memberikan makna lebih kepada hal-hal eksternal, misalnya terlalu mementingkan uang, jabatan. Sebaliknya, kita seharusnya lebih khawatir terhadap hal-hal di bawah kendali kita, pikiran kita, sikap kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Karena inilah yang menentukan baik buruknya hidup kita, seperti situasi yang dialami Admiral Stockdale. Bagi seorang prajurit, tertangkap musuh adalah hal eksternal, tidak di bawah kendali kita dan tidak perlu dikhawatirkan. Yang harus dia khawatirkan adalah menjaga semangat, moral, dan perkataannya saat dia benar-benar tertangkap dan ditawan musuh. Perbedaan kedua premeditatio malorum dari kekhawatiran yang tidak perlu adalah premeditatio malorum berada sepenuhnya di dalam kendali kita. Kita sendiri yang memutuskan untuk menyimulasi berbagai hal negatif di waktu yang kita tentukan. Misalnya pagi hari sebelum memulai aktivitas, kitalah yang menginisiasinya dengan tujuan menyiapkan solusi atau mengurangi emosi negatif jika ternyata kejadian buruk benar-benar terjadi. Premeditatio malorum diawali dengan dikotomi kendali dan diakhiri dengan kesimpulan apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi dampak kejadian negatif ini jika memang terjadi. Jika tidak ada solusinya, apakah saya benar-benar tersakiti? Apakah mengingat prinsip bahwa semua yang di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada kebahagiaan kita?
Sebaliknya, kecemasan yang tidak perlu tidak berujung apa-apa, muncul sendiri tanpa kendali dan hanya menyiksa kita tanpa ada solusi. Perbedaan lain yang mendasar juga adalah kecemasan bersifat emosional. Sementara premeditatio malorum datang dari nalar dan kepala dingin. Musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan. Seneca on Tranquility of Mind. Stoicisme mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengguna, bukan budak dari kebaikan dan rezeki yang kita terima. Ada perbedaan besar antara status pengguna dan budak. Jika kita adalah pengguna, segala rezeki dan keberuntungan yang kita terima dapat kita perlakukan sebagai pinjaman. Jika kita memiliki kesehatan, anggota tubuh lengkap, kecerdasan, kecantikan, lahir di orang tua dan keluarga yang harmonis, tidak berkekurangan secara materi, bisa bersekolah, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pasangan dan anak yang baik, dan semua kebiasaan lain yang bisa ditawarkan hidup, ingatlah bahwa ini semua hanyalah pinjaman. Jadi, mumpung menerima pinjaman ini, kita gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Namun, kita hanyalah pengguna dan bukan pemilik. Artinya, setiap saat kita harus siap jika pinjaman ditarik kembali oleh hidup. Kita tidak memiliki halusinasi bahwa kita bisa memiliki itu semua selamanya. Ketika saya melihat seseorang yang gelisah, saya bertanya-tanya, apa sih yang ia inginkan? Jika seseorang tidak menginginkan sesuatu yang di luar kendalinya, mengapa mereka harus merasa gelisah? Epictetus Discourses. Namun, diperbudak oleh rejeki dan kenikmatan hidup membuat kita terus dilanda kecemasan akan kemungkinan kehilangan itu semua. Hal-hal di luar kendali kita akan memperbudak saat kita tidak mendisiplinkan pikiran. Premeditatio malorum adalah bentuk disiplin ini untuk membebaskan kita dari rasa ketergantungan pada keberuntungan dan kemurahan hati hidup, dan selalu mengingatkan diri bahwa kita dapat tetap hidup bahagia. Bahkan ketika segala kenyamanan hidup ini direnggut dari kita. Saya tidak pernah mempercayai dewi keberuntungan atau fortuna, bahkan ketika dia tampak ramah kepada saya. Semua berkah dan rejeki yang diberikan kepada saya, uang, jabatan, pengaruh, saya tempatkan sedemikian rupa sehingga dia bisa mengambilnya kembali tanpa mengganggu saya. Saya menjaga jarak yang lebar dengan segala berkah tersebut, agar dia bisa mengambilnya baik-baik, bukan merenggut paksa dari saya. Seneca Consolation of Helvia. Jangan ribet. Kamu mendapatkan ketimun pahit, ya buang aja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, ya berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan. Kenapa ada hal tidak menyenangkan ini? Mereka yang mengerti sesungguhnya dunia seperti apa akan menertawakanmu. Seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya. Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Marcus Aurelius Meditation. Kutipan yang luar biasa. Selain ternyata kebagian ketimun pahit itu sudah menjadi masalah dari 2000 tahun silam, kutipan ini mengingatkan saya kepada mendiang Gus Dur dengan kata-kata terkenalnya. Gitu aja kok repot. Ternyata sudah ribuan tahun manusia senang membesar-besarkan perkara kecil dalam hidup. Akibatnya, ada banyak waktu dan energi terbuang percuma untuk sesuatu yang sebenarnya sepele. Ini adalah satu tips stoicisme untuk memiliki mental yang lebih kuat, yaitu tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Marcus Aurelius menyampaikan bahwa pada dasarnya hidup ini memang perlu dengan hal-hal gak enak. Itu sudah fakta. Jika kita marah-marah atau sedih untuk semua hal yang tidak enak dan tidak nyaman, itu sama konyolnya dengan seseorang yang mengunjungi bengkel tukang kayu dan heran kenapa banyak sampah kayu di situ. Life sucks, kata orang bule. Jika memang giliran kita untuk tertimpa masalah yang sepele, ya terima aja. Gak penting juga untuk diperdebatkan eksistensinya. Kamu makan di restoran dan mendapati ada lalat di sup kamu. Ya tinggal minta ganti atau minta di cancel. Menghabiskan setengah jam berikutnya untuk mengomel dan memperdebatkan mengapa harus ada lalat di dalam sup, atau mengapa ada lalat di dalam restoran, atau bahkan mengapa harus ada lalat di dunia ini adalah pemborosan energi, waktu, dan juga mungkin mengurangi kebahagiaan teman makan kamu. Tentu saja,
Kamu bisa memberi restoran tersebut review jelek di internet, dan ini masuk kendali kamu. Tetapi itu tidak mengubah sejarah bahwa lalat pernah mandi di sup kamu. Jadi tidak perlu gusar terlalu lama. Daftar hal tidak nyaman di dunia yang sepele ada begitu banyaknya. Dan jika dihitung mungkin jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak daripada yang enak. Antrian ATM panjang di akhir bulan, macet, daging stik yang tidak dimasak sempurna, sate yang hangus, cucian yang rusak oleh si mbak, polisi cepek yang malah bikin macet, dosen yang random banget kalau memberi nilai, politisi yang ngomong sembarangan, followers yang senang mencela, dan lain-lain. Seringkali banyak masalah sepele tidak perlu dicari solusinya. Cukup dihindari, seperti sekedar membuang ketimun pahit atau mengambil jalan memutar. Gitu aja kok repot. Tingkat perhatian kita harus sebanding dengan objek perhatian kita. Sebaiknya kamu tidak memberikan kepada hal-hal remeh waktu lebih banyak daripada selayaknya. Marcus Aurelius Meditation. Berikut kalau kita ingin ngedumel, marah, kesel, sedih, jengkel, berlama-lama, dipikirkan dulu. Is it really worth my time and energy? Apakah objek kejadian, orang yang akan kita berikan waktu dan tenaga untuk emosi negatif ini benar-benar sepadan? Rugi kan jika kita mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaan kita untuk memusikan hal-hal tidak sepadan? Bagi filsuf Stoa, konsep kaya dan miskin memiliki persepsi subjektif. Dan lebih dari sekedar urusan jumlah deposito, properti, atau investasi saham. Mana yang lebih penting, seseorang memiliki harta benda yang banyak atau seseorang yang merasa kaya dengan apa yang telah dia miliki? Seseorang bisa saja memiliki harta benda begitu banyak, tetapi selalu resah karena merasa tidak mencapai peringkat orang-orang terkaya se-Indonesia. Sementara itu, ada orang lain yang tidak bisa dibilang kaya raya, bahkan tergolong sederhana, tetapi dia merasa sangat cukup dan puas dengan apa yang dimilikinya. Tidak merasa kekurangan. Bagi stoicisme, orang kedua inilah yang benar-benar kaya. Sesungguhnya, yang miskin bukanlah dia yang memiliki harta terlalu sedikit, tetapi dia yang masih menginginkan lebih, ujar Seneca, Letter from a Stoic. Hal ini bukan untuk disalahartikan sebagai anti-ambisi. Ingatlah bahwa sebagian filsuf Stoa adalah pedagang atau datang dari latar belakang keluarga kaya raya. Kita boleh saja mengumpulkan harta dan kekayaan, tetapi selalu ingatlah bahwa itu semua di luar kendali kita dan bisa direnggut sewaktu-waktu, sehingga kita tidak terlalu melekat pada kekayaan. Kita juga diingatkan untuk mengendalikan keinginan mengejar kekayaan tanpa henti, untuk bisa merasakan cukup dengan apa yang sudah kita miliki. Dengan ini, kita mencegah kekayaan menjadi majikan yang memperbudak kita. Teman-teman, makasih banyak loh udah dengerin sampai detik ini. Kita lanjutin baca bab 6-nya di part 2 ya, bab 6 part 2. Kalau misalkan kalian suka sama konten ini ya silahkan di like dan di komen juga untuk masukan aku ke depannya kayak gimana. Tapi kalau masih excited, lanjut langsung nonton part 2-nya. Makasih banyak.